Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Haji Musta'in Syafi'i, Mudir Bidang Pembinaan Pondok Pak Haji Lukman Hakim, ini Ustaz Wakil Kepala Pondok Ustaz Elza Suzuki, Ustaz Mahmud, dan para asatid di Pondok Pesantren Tepiring yang saya hormati, para santri yang saya banggakan dan saya hormati, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini santri-santri sampean ini santrinya Hadratus Syekh. Ilmu-ilmu yang diajarkan itu ilmu yang masih diwariskan oleh Hadratus Syekh. Jadi kami ini hanya ikut mengantar, membimbing sampai ilmu itu bisa tersampaikan kepada sampean semuanya. Jadi ini masih sama, santrinya santri Hadratus Syekh. Pada malam hari ini, tanggal 16 Agustus, besok pagi 17 Agustus, kita memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 79 tahun yang lalu. Maka pada malam hari ini kita mengenang, kita merefleksikan peristiwa kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 1945. Jadi kalau cerita mengenai perjuangan para leluhur, para kiai, para ulama zaman dulu, itu bukan hanya cerita, tetapi harus direfleksikan. Artinya itu harus diambil apa hikmah yang terkandung, kemudian diamalkan, itu menjadi teladan sampean semuanya. Banyak yang sudah dilakukan oleh para leluhur kita, khususnya Hadratus Syekh. Hadratus Syekh memiliki perjalanan yang panjang. Beliau mulai mendirikan pondok pesantren Tepiring, kemudian mendidik santri-santrinya menjadi ulama-ulama besar, menjadi tokoh-tokoh yang besar di Indonesia ini, dan bagaimana beliau membangun kekuatan. Jadi beliau banyak menuliskan di dalam kitab, menuliskan di dalam naskah-naskahnya bagaimana umat Islam ini harus menyatu, umat Islam ini harus membangun ukhuwah sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi memang kita itu diperintahkan untuk bersilaturahim, untuk kita membangun ukhuwah persaudaraan. Dulu zaman Belanda, di bawah pemerintahan Belanda, Hadratus Syekh mendampingi para masyarakat, mendampingi para petani. Para petani pada zaman itu hidup dalam kesulitan. pendapatannya rendah.
karena memang ada kerja paksa, ada tanam paksa, dipaksa oleh Belanda untuk menanam hanya tebu, dibayar dengan harga yang murah, sehingga bangsa Indonesia ini dalam kondisi yang susah. Maka kemudian Hadratus Syekh mendampingi para petani, bagaimana diajarkan untuk mengelola sawahnya supaya meningkat produktivitasnya, supaya naik pendapatannya. Dan alhamdulillah dalam waktu yang begitu lama, dalam waktu yang ditekuni oleh Hadratus Syekh, akhirnya meningkat, ekonominya meningkat, kemudian diajarkan syariat-syariat, ilmu-ilmu agama. Kemudian ini barengan kita ini bicaranya. Ini cerita Hadratus Syekh. Hadratus Syekh itu menjadi panutan, menjadi contoh. Nah, saya harapkan ini mungkin menjadi cerita yang perlu direfleksikan zaman sekarang. Ini harus kita contoh. Beliau belajar di Mekah dari guru-guru yang ada di sana. Guru-gurunya pun juga belajar dari guru-gurunya lagi, dari syekh yang ada di sana, sampai kepada nyambung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang diajarkan di Pondok Pesantren Tebu Ireng ini. Itulah modal keilmuan yang begitu mendalam. Beliau dipanggil, beliau mendapat gelar Hadratus Syekh, konon karena beliau hafal Kutubus Sittah. Nah, sekarang ini siapa yang hafal Arba'in Nawawi? Nah, 41 saja. Hadratus Syekh itu konon hafal Kutubus Sittah. Jadi ini hal yang sangat serius kalau dibandingkan, kalau direfleksikan dengan zaman sekarang. Ini santri-santrinya tahun 2024, ngapal hadisnya berapa ini? Ada berapa? Makanya ini harus dipikirkan betul. Hadratus Syekh seperti itu, kita sekarang seperti apa? Hadratus Syekh melaksanakan berjuang untuk bisa mencapai kemerdekaan bagi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Itu modal yang paling utama adalah ilmu. Dulu di zaman Belanda itu mau memberlakukan ordonansi perkawinan. Nah, ordonansi perkawinan itu adalah undang-undang mengenai perkawinan. Nah, oleh karena itu semua orang, semua tokoh-tokoh masyarakat, semua pimpinan-pimpinan organisasi diundang ke Tebu Ireng itu di tahun 1930. Nah, itu kemudian diajak bicara, ini kalau undang-undang perkawinan ini diberlakukan di Indonesia, nah berarti kewalian untuk nikah nggak sah. Maka ini sesuatu yang harus ditanggapi dengan serius. Nah, beliau mengumpulkan semua ketua-ketua, semua tokoh-tokoh nasional. Kemudian ngaji di situ. Nah, ngaji di Tebu Ireng, ada di situ yang ikut ngaji itu ada habaib. Nah, kemudian ada Wahabi juga ikut ngaji situ. Ada Syarikat Islam. Nah, ya. Makanya ini semuanya ikut ngaji di sini pada saat itu tahun 1930. Ada Al-Irsyad, ada Muhammadiyah. Karena apa? Karena akan menanggapi undang-undang Belanda mengenai perkawinan. Tapi ngajinya karena ngaji itu Hadratus Syekh, semua orang mendengarkan. Walaupun beda-beda faham, tetapi semua mengikuti. Nah, itu yang sekarang bedanya. Sekarang yang fahamnya sama, baru ngomong gini, baru pengajian di depan. Nah, kalau dulu Hadratus Syekh karena kedalaman ilmunya,
Semua dengan faham yang berbeda-beda, semua mendengarkan. Dan beliau beberapa tahun, dari tahun 1930 sampai 1935, beliau mengaji, akhirnya semua sepakat ini memang harus disatukan umat Islam yang berbeda-beda faham di dalam organisasi yang berbeda-beda, akhirnya disatukan di Pondok Pesantren Tauhid. Tahun 1937 beliau mendirikan Federasi Majelis Islam A'la Indonesia. Nah, itu isinya organisasi itu macam-macam. Ada Syarikat Islam, ada Muhammadiyah, ada apalagi Al-Irsyad, ada macam-macam organisasi, akhirnya bisa disatukan. Kemudian setahun kemudian NU baru digabung. Nah, itu seluruh umat Islam pernah menyatu di bawah Federasi Majelis Islam A'la Indonesia. Nah, itu karena kedalaman ilmu Hadratul Syekh. Beliau kalau menyampaikan semuanya mendengarkan. Nah, sekarang ini saya menyampaikan, yang dengerin nggak sampai separuh. Nah, ini bedanya. Dulu Hadratul Syekh itu dengar semuanya, walaupun beda paham. Semuanya. Waktu itu tahun 37 itu ada 13 organisasi yang beda-beda paham. Wahabi ikut ngaji, Muhammadiyah ikut ngaji, Syarikat Islam ikut ngaji, Al-Irsyad ikut ngaji, apalagi PSI ikut ngaji. Semua mendengarkan. Kalau nggak dengarkan, sebetulnya mau pulang ya boleh saja, nggak ada yang larang pulang. Tapi nggak, semuanya pada mendengarkan. Karena apa? Keilmuannya, Hadratul Syekh, keilmuannya, cara bicaranya, penyampaiannya, semuanya mendengarkan. Itu akhirnya menyatulah di Indonesia. Nah, dengan menyatunya semua umat Islam yang ada di Indonesia ini, nah kemudian niatullah ala jamaah, ini invisible hand. Jadi itu kemudian perjalanan bangsa Indonesia, masuklah Jepang, di Jepang kemudian ditaklukkan oleh sekutu, maka kemudian bangsa Indonesia ini menyatakan kemerdekaan dengan proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Jadi itu Allah lah semuanya yang ngatur. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan ini kami menyatakan kemerdekaan. Jadi rahmat Allah turun kepada bangsa Indonesia karena apa? Karena umat Islamnya menyatu. Semua umat Islam menyatu mulai dari tahun 1938, maka kemudian dicapailah kemerdekaan. 17 Agustus Indonesia merdeka. 17 September tahun-tahun berikutnya, bulan-bulan berikutnya, banyak pasukan-pasukan Inggris, Belanda masuk lagi ke Indonesia. Maka 17 September Hadratul Syekh menyampaikan fatwa jihad. Semua umat Islam memiliki kewajiban untuk berjihad melawan penjajah. Waktu itu sudah bukan penjajah karena Indonesia sudah merdeka. Nah, melawan Inggris, Belanda yang mau masuk ke Indonesia lagi, ingin menjajah lagi. Karena Indonesia sudah diproklamasikan kemerdekaan. Tapi masih terus masuk ke Jakarta, masuk ke Semarang. Sebulan kemudian mau masuk ke Surabaya tanggal 25 Oktober tahun 1945. Nah, kemudian HBNU, PBNU bersidang, rapat semuanya. Tanggal 22 Oktober rapat dan akhirnya mengeluarkan fatwa jihad. Nah, fatwa jihad dari Hadratul Syekh. Jadi Hadratul Syekh mengingatkan bersama-sama dengan pengurus NU, mengingatkan kepada pemerintah. Banyak Inggris, pasukan Inggris mau masuk, pasukan Belanda mau ikut juga masuk ke Indonesia.
beliau menyuarakan fatwa jihad kepada pemerintah. Nah, ini seringkali salah. Fatwa jihad untuk bangsa Indonesia. Nah, yang ada fatwa jihad itu untuk pemerintah. Mengingatkan kepada pemerintah Indonesia agar mengambil sikap karena banyaknya pasukan-pasukan yang masuk ke Indonesia. Inggris dan Belanda maksa masuk ke Surabaya. Tanggal 25 Oktober, akhirnya tanggal 27 pecah pertempuran. 4 hari jenderalnya mati satu. Nah, jenderalnya mati satu, Inggris marah. Pembunuh jenderalnya harus diserahkan. Kalau tidak nanti Surabaya akan diratakan dengan tanah. Dikasih waktu 10 hari. 10 hari pembunuhnya Jenderal Malabi harus diserahkan dan semua senjata harus diserahkan. Nah, dikasih waktu tenggang sampai tanggal 10 November. Nah, ini semua orang yang ada di Jawa Timur ini itu semuanya dari Pondok Pesantren. Jadi di Jakarta Inggris sama Belanda sudah masuk. Di Semarang Inggris sama Belanda sudah masuk. Hanya di Jawa Timur yang terhambat terkendala dengan masyarakat Surabaya, yang mana di situ adalah para kiai, santri. Nah, ini santri zaman dulu perjuangannya luar biasa. Nah, ini santri zaman sekarang seperti apa kira-kira merefleksikannya? Nah, kan malam ini refleksi kemerdekaan. Perjuangan-perjuangan para masyayikh, para ulama bersama santri-santrinya. Jadi 1 November kemudian dikasih tenggang sampai tanggal 10 November ditunggu sama Inggris sama Belanda. Tidak ada yang mau menyerahkan pembunuh Malabi. Semuanya malah menantang, silahkan nanti kita bertempur ini. Ditantangin oleh orang-orang Surabaya. Tanggal 7 sampai 9 Hadratus Syekh Kongres Masumi di Jogja dan kembali tanggal 9 November. Nah, ini orang sudah pada nunggu. Besok ini batas ultimatum sekutu. Kalau tidak nanti diratakan Surabaya ini dengan tanah. Hadratus Syekh nyampe sini jam 3 sore. Kemudian beliau menyampaikan fatwa jihad. Ini besok ada penyerangan Inggris. Fatwa jihad disampaikan bahwa kewajiban fardu ain bagi semua orang Islam dalam jarak 94 km ke pusat kota Surabaya wajib untuk berjihad membela, mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka sejak sore itu mobilisasi pergerakan masyarakat mulai dari Banten, Cirebon, Bali, Madura, Jawa Timur secara keseluruhan bergerak semuanya menuju ke Surabaya. Dan itu yang diperingati sekarang ini gerak jalan dari Mojokerto ke Surabaya. Nah, itu ceritanya gerak jalan itu jangan cuma seneng-seneng. Itu sejarahnya itu adalah untuk mengenang mobilisasi massa ini. Itu malam itu pergerakan massa yang sangat luar biasa. Dan semuanya berbasis pondok pesantren. Dari pesantren-pesantren yang ada di Jawa, nah terutama yang di Jawa Timur, semuanya bergerak ke Surabaya. Jadi mempertahankan kemerdekaan itu tidak mudah. Kemerdekaannya mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala karena umat Islam mampu disatukan. Tapi mempertahankan kemerdekaan ini juga butuh perjuangan yang luar biasa. Dan alhamdulillah, katanya Inggris bilang 3 hari ini Surabaya akan rata dengan tanah.
Akhirnya 100 hari hanya mampu mendesak pasukan-pasukan Indonesia keluar dari Surabaya. Nah, ini perjuangan yang luar biasa. Dan itu juga banyak korban dari tentara Inggris. 3.500 tentara Inggris tewas. Pesawat berapa? Ada 11 pesawat jatuh. Jenderalnya juga 3 lagi meninggal, 2 lagi meninggal. Jadi totalnya 3 jenderal meninggal. Maka kemudian Inggris dalam waktu 1 tahun bertempur akhirnya dia menarik diri itu, tinggal lawan Belanda. Dan dengan Belanda inilah kemudian perang-perang gerilya dan Belanda akhirnya kecapean juga. Nah, Indonesia akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan tahun 1949. Jadi ini penuh perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Satu hal yang harus kita pikirkan, Hadratus Syekh pernah mengumpulkan semua organisasi yang beda fahamnya. Karena apa? Karena keilmuannya yang begitu dalam. Makanya kita ini kalau ilmunya makin lama makin dangkal, jangan lagi ngumpulin semua organisasi, ngumpulin yang sefaham aja. Ini sama-sama sama santrinya, sama dari Tebu Ireng. Kita ngomong sama-sama ngomongnya. Nah, kalau dulu tidak, Hadratus Syekh kalau udah bicara semua diam mendengarkan. Jadi karena memang menurunnya keilmuan, maka oleh karena itu perlu dipikirkan kita harus mendalami ilmu-ilmu yang ada di pondok pesantren. Karena satu-satunya saranya, wasilah yang terbaik untuk mengumpulkan orang itu adalah keilmuan. Sampean bisa ngumpul sini tinggal halo kumpul semuanya, ngumpul, nanti sebentar lagi bubar. Kita ada makan semuanya sini, ngumpul juga bisa, tapi bubar lagi. Tapi ini Hadratus Syekh dengan keilmuannya, semua orang secara rutin akhirnya datang ke Tebu Ireng ini. Dalam waktu 5 tahun beliau ngaji, beliau menyampaikan pentingnya ukhuwah. Nah, perlu dipikirkan keseriusan kita dari sisi keilmuan, belum lagi dari sisi riadohnya zaman-zaman itu. Tetapi bahwa peringatan proklamasi 17 Agustus 1945 mengandung makna yang begitu dalam, ada hikmah yang begitu dalam untuk dipikirkan, karena sampean semuanya ini termasuk adalah pewaris-pewaris perjuangan dari para kiai, para masyayikh yang semuanya berbasis kepada pondok pesantren. Ya mudah-mudahan sampean semuanya nanti menjadi tokoh-tokoh seperti zaman dulu, zaman Hadratus Syekh. Karena ada satu buku yang ditulis oleh Kiai Abdul Karim, Akar Hanaf. Jepang pada tahun 42 mendata kekuatan Indonesia. Jepang mendapatkan data bahwa 20.000 tokoh di Jawa Madura, tokoh yang besar, punya pondok besar, yang kecil-kecil, itu semuanya adalah santrinya Hadratus Syekh. Nah, kira-kira yang ada sekarang ini nggak sampai 5.000, ini 3.000. Ini 3.000 aja sudah rame. Dulu itu 20.000 tokoh. Itu santrinya Hadratus Syekh yang dididik dengan tekun, kemudian diriadoi santri-santrinya jadi orang-orang alim. Nah, ini mudah-mudahan nurun nanti diwariskan yang sekarang ini, nanti santri-santri Tebu Ireng di masa yang akan datang menjadi tokoh-tokoh nasional. Kita tidak perlu lagi berjuang seperti dulu, tetapi kita berjuang untuk syiar izul Islam wal muslimin.
Siap? Iya, jadi itu yang penting itu ya bagaimana pendalaman ilmu-ilmu agama, karena itu satu-satunya yang bisa digunakan untuk membangun ukhuwah, dan ukhuwah itu adalah satu kekuatan. Nah, ini siap semuanya ini santri-santri Tebuireng, santri Hadratul Syekh, saya yang akan mengantarkan saja, tapi ilmu-ilmunya adalah ilmu yang diwariskan oleh Hadratul Syekh, di mana ilmu itu juga dipelajari dari syekh-syekhnya kemudian sampai kepada Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.